Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Sebelum masuk pada materi, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Burhanuddin, salah satu guru di SMK Tunas Mekar, yang akan menyampaikan materi MPLS tentang tema sekolah ramah anak. Sebelum masuk pada materi, simak dulu video ini terlebih dahulu. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak
juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Dari video tersebut dapat kita pahami bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan memberikan perlindungan pada hak-hak anak agar mereka secara fokus dapat mengembangkan minat dan bakat mereka di lingkungan sekolah. Pada bahasan selanjutnya adalah tentang tujuan sekolah ramah anak. Tujuan yang pertama adalah untuk menciptakan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik. Artinya, ketika anak-anak berada di sekolah, sekolah menjadi tempat yang menggembirakan bagi anak-anak, tempat yang aman, dan tempat yang mereka dambakan ketika berada di sekolah. Dan yang kedua, tujuannya adalah terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang pro anak-anak. Artinya bahwa semua kegiatan guru, kegiatan staf di lingkungan sekolah adalah dalam rangka atau upaya untuk meningkatkan kualitas anak-anak sehingga mereka memiliki kemampuan baik secara ilmu pengetahuan dan kemampuan skill dan lain sebagainya, mereka mampu meningkatkannya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Dalam hal ini, anak-anak diwajibkan untuk ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas ataupun di luar lingkungan kelas. Ketika mereka belajar, mereka harus aktif dalam proses pembelajaran. Pada bagian selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran penting dalam sekolah ramah anak. Peran penting dalam sekolah ramah anak ini adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam penerapan sekolah ramah anak. Yang pertama adalah pihak sekolah. Pihak sekolah termasuk di dalamnya adalah guru atau tenaga pendidik, kemudian staf TU atau tenaga kependidikan, kemudian pihak keamanan, pihak kebersihan. Nah, itu merupakan bagian terpenting dalam proses penerapan sekolah ramah anak. Selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik juga harus ikut terlibat dalam proses
penciptaan sekolah ramah anak, di mana tindakan-tindakan kecil mereka akan membuat nyaman pada peserta didik lainnya, seperti tindakan salam, senyum, dan sapa yang biasa dilakukan di sekolah. Itu kebiasaan yang harus dibiasakan untuk memberikan kenyamanan pada peserta didik lainnya. Selain itu, proses pembelajaran yang aktif juga akan menciptakan sekolah ramah anak. Yang selanjutnya, pihak yang akan terlibat adalah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa orang tua wali dari siswa ataupun masyarakat lingkungan sekitar sekolah yang akan memberikan kenyamanan bagi para peserta didik ketika berada di sekolah. Pada bagian selanjutnya adalah tentang kesimpulan. Sekolah ramah anak merupakan program pemerintah dan merupakan amanat dari undang-undang, sehingga pada prosesnya harus benar-benar dilakukan oleh sekolah manapun, sehingga menciptakan generasi yang memiliki prestasi. Sekian pembahasan dari Bapak terkait dengan sekolah ramah anak. Semoga bermanfaat dan Bapak ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru di SMK Tunas Mekar. Semoga nyaman, betah berada di sekolah ini dan semoga semangat terus untuk belajarnya.